Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Berada di sini di antara kalian bikin saya merasa balik lagi ke SMA ya. Padahal saya belum lama loh lulus dari SMA. Saya enggak. Iya betul. 4 tahun yang lalu saya masih duduk di posisi teman-teman ini. Ada di posisi teman-teman, kurang try out, masuk ke aula, jelasin kakaknya, menjelaskan tentang stan dan tentang pajak. Ya persis seperti kalian ini. Kalian masih semangat dong pastinya, karena kan di sini udah adem ya, udah makan juga, pasti semangatnya masih mantep banget ya. Nah, sebelum aku mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sebelum aku mulai menjelaskan, apakah dari teman-teman ada yang sudah tahu apa itu fungsi pajak? Ya, kamu silakan berdiri dan menyebutkan nama serta fungsi pajak yang kamu tahu. Iya, betul sekali. Itu adalah salah satu dari 4 fungsi pajak yang akan kakak jelaskan di sini. Apa aja sih fungsi pajak? Jadi fungsi pajak sendiri ada 4. Yang satu adalah fungsi budgeter, yang kedua adalah fungsi regulasi atau reguler, yang ketiga adalah fungsi stabilisasi, dan yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan. Nah, kita mulai dari fungsi budgeter. Apa itu fungsi budgeter? Di sini pajak itu sebagai sumber pemasukan negara. Jadi negara memungut pajak dari wajib pajak dan memasukkannya ke kas negara. Tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti membangun jalan tol, membangun fasilitas umum, mengadakan subsidi atau bantuan-bantuan kepada rakyat, dan juga untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan, karena tiap tahun negara pasti mengeluarkan uang kan untuk membiayai kebutuhannya. Nah, pajak ini adalah salah satu masukan negara untuk menyeimbangkannya. Fungsi yang kedua adalah fungsi regulasi. Di sini pajak sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Apa contohnya? Ada 3 contoh di sini. Contoh yang pertama adalah dengan adanya PPN atau pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ini dikenakan kepada setiap benda yang diperjualbelikan. Misalnya kita membeli sepeda motor atau kita membeli kebutuhan sehari-hari seperti sabun mandi, atau kita membeli elektronik seperti laptop, kulkas, seperti itu, pasti dikenakan pajak pertambahan nilai ini. Nah, pajak pertambahan nilai ini dikenakan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan juga melindungi pedagang-pedagang kecil di Indonesia. Contoh yang kedua adalah dengan adanya tarif PPN ekspor 0%. Di Indonesia, jika kita ingin mengekspor komoditas kita atau produk kita ke luar negeri, ini dikenakan tarif pajak penghasilan. Maksudnya tarif pajak pertambahan nilai 0%. Sebenarnya pajak pertambahan nilainya ini ditangguhkan, bukan 0%. Tapi ini juga dimaksudkan agar masyarakat di Indonesia lebih banyak yang menjual produknya ke luar negeri, agar tidak takut lagi. Nah, contoh yang ketiga adalah dengan adanya tax amnesty atau pengampunan pajak. Di sini tax amnesty ditujukan agar investor dalam negeri yang menanamkan modalnya di luar negeri
mau menarik modal di luar negeri itu dan menanamkannya di dalam negeri agar nilai tukar rupiah juga tidak merosot-merosot banget gitu. Lalu fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilisasi atau fungsi stabilitas. Di sini pajak digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara. Kenapa bisa gitu? Sebagai contoh adalah untuk menekan inflasi. Biasanya untuk menekan inflasi, pemerintah menaikkan tarif pajak tertentu, misal menaikkan tarif pajak impor atau menurunkan batas pembelian yang tidak dikenakan PPN impor, seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dengan begitu, konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk luar negeri itu bisa ditekan sehingga nilai tukar rupiah bisa sedikit naik daripada sebelumnya. Lanjut ke fungsi keempat. Fungsi yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan. Apa sih maksudnya? Jadi di sini pajak digunakan sebagai alat untuk memeratakan pendapatan masyarakat dan kesejahteraannya. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi kesenjangan ekonomi antara yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. Contohnya ada 3. Contoh yang pertama adalah dengan adanya PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah ini dikenakan setiap kali kita membeli barang mewah. Jadi otomatis hanya orang yang berpenghasilan tinggi yang dikenakan. Cukup adil bukan? Lalu contoh yang kedua adalah dengan adanya tarif progresif pajak penghasilan. Di Indonesia, pajak penghasilan dikenakan dengan tarif progresif. Jadi, masyarakat dengan penghasilan rendah dikenakan pajak yang lebih sedikit daripada masyarakat yang memiliki atau mendapatkan penghasilan yang tinggi. Contohnya adalah si A mendapatkan penghasilan 10 juta tiap tahunnya dan si B mendapatkan penghasilan 100 juta dalam 1 tahun. Nah, tarif yang dikenakan kepada si A dan si B ini sedikit berbeda karena tingkat penghasilannya juga berbeda. Ini untuk meratakan kesejahteraan masyarakat. Nah, tarif yang ketiga adalah dengan membuka lowongan pekerjaan sehingga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan sehingga kesejahteraan masyarakatnya bisa merata. Nah, itu tadi penjelasan dari aku tentang fungsi-fungsi pajak. Sebelum ditutup, aku akan membuka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Baik, kalau belum ada, aku tutup dulu penjelasan kali ini. Kalau misal suatu saat tiba-tiba teman-teman terpikir untuk bertanya, boleh banget menghubungi aku di kontak yang ada di layar ini ya. Silakan dicatat. Sekian dulu penjelasan diri aku. Terima kasih banyak untuk perhatian teman-teman siang ini. Panas-panas gini ya, masih semangat memperhatikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.